Selamat sore teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner, ya di Foodies. Nah, sore ini kita juga akan kedatangan salah satu narasumber kita yang masih dalam rangkaian funding and investment ya, dan sore hari ini temanya itu cukup menarik karena ada 6 hal penting dalam menghitung modal pengembangan bisnis. Nah, buat teman-teman yang sambil nunggu bisa silaturahmi di kolom komen. Nah, saya pengen ingetin buat teman-teman karena hari ini si temanya itu adalah bicara tentang menghitung modal pengembangan bisnis. Nah, aku sangat-sangat highly recommended itu teman-teman itu siapin catatan karena takutnya nggak keburu atau bingung nanti kalau pas narasumber kita hari ini neranginnya lebih ada beberapa hal yang harus dicatat. Jadi teman-teman saya kasih waktu untuk siapin catatannya, sementara saya akan invite narasumber kita sore hari ini. Silakan ya disiapin ya catatannya ya. Sebentar. Nggak lupa-lupanya juga pengen ngingetin gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga ikutan join di t.me/Foodies ID untuk update-update setiap harinya. Halo, selamat sore. Halo, sore. Nah, kayaknya udah jelas suaranya. Kedengeran jelas kok. Teman-teman mau ngingetin lagi ya, jangan lupa pada ngambil catatan karena hari ini kayaknya bakal seru-seruan sama Mas Danis, dan pastinya teman-teman harus nyatet deh kayaknya ini karena bahasannya itu cukup menarik dan penting sebetulnya, dan kayaknya ada beberapa sedikit simulasi kayaknya nanti dari Mas Danis ya, tapi akan jauh lebih komprehensif itu kalau dicatat sama teman-teman. Oke, mungkin sore hari ini kita kenalan dulu kali ya, walaupun sebenarnya udah sering sih sebenarnya Mas Danis ini sharing di Foodies on Sharing, tapi enakan dikenalin sekali lagi kali ya, Mas Danis ini siapa? Silakan. Oke, halo teman-teman foodpreneur semuanya ya yang hari ini join ya di acara IG Live Foodies, dan mungkin yang nanti juga nonton di YouTube channel Foodies ya. Saya Danis Punto Adi. Saat ini saya aktivitasnya sebagai Chief Curriculum di Foodies ya. Jadi saya bersama teman-teman dan tim di Foodies ini yang merancang berbagai modul-modul dan mungkin berbagai konsep-konsep pembelajaran, baik itu di pembelajaran formal kelas atau mungkin di short course dan juga berbagai bentuk-bentuk edukasi yang kita berikan ke semua teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Kira-kira itu aja ya Mbak Sar ya? Oke. Atau mungkin? Nah, apa? Gimana? Iya. Oke, itu aja. Oke, itu aja. Nah, buat teman-teman yang nanti di akhir IG Live kita mau nanya sama Mas Danis tuh boleh banget, tapi jangan lupa ditulisnya di kolom Q&A ya, yang ada di bawah tanda tanya. Yang di bawah ada tanda tanyanya itu loh. Nah, karena komennya sementara akan saya matikan, tapi nanti mendekati akhir acara akan aku nyalain lagi. Nah, Mas Danis nih hari ini kan temanya cukup menarik sebetulnya. Lagi ngomongin tentang hal penting dalam menghitung modal pengembangan bisnis. Nah, ngomong hitung-menghitung, makanya dari tadi aku nggak bosan-bosannya ngingetin ke teman-teman foodpreneur yang lagi nonton, ayo disiapin catatannya. Karena abis ini akan banyak banget cerita dari Mas Danis. Ini kan ada 6 hal penting. Nah, mungkin kita mulai satu-satu dari awal dulu kali ya. Mas Danis silakan, monggo. Yang pertama apa tuh, Mas? Oke, thank you Sar ya. Jadi ketika kita punya rencana ya dalam sebuah bisnis itu kan untuk nggak cuman puas dengan mungkin kita punya 1 cabang, 2 cabang, tapi kita punya keinginan sebagai pebisnis itu bagaimana mengembangkan bisnis kita itu mungkin scale up menjadi jumlahnya mungkin bisa jadi 20, 30, 50, 100, bahkan mungkin ratusan bahkan ribuan cabang ya di kemudian hari. Nah, seringkali ya yang saya temuin ketika saya diskusi dengan teman-teman foodpreneur lain di selama ini ya, itu mereka kebingungan nih sebenarnya berapa sih nilai yang paling optimum ya sehingga
angka investasi yang mereka dapatkan dari investor itu angkanya pas. Kenapa pas ya? Kenapa nggak lebih baik, lebih gede daripada yang kita butuhkan atau berkurang? Jadi kalau nilai investasi kita ternyata yang kita minta ke investor, yang kita ajuin ke investor itu ternyata nilai lebih besar, sebenarnya mungkin seolah-olah ya secara angka, wih dapat duit banyak di kita nih. Tapi sebenarnya nanti kan akan punya impact ke berapa persen saham yang kita akan share, lepas ya ke investor. Dan tentunya semakin besar angka yang kita minta, ya jelas persentase kepemilikan saham kita sebagai base owner akan semakin besar juga. Dan jangka panjang tentunya itu akan jadi nggak cukup merugikan kita lah sebagai base owner ya. Begitupun sebaliknya. Nah, jika misalnya nilai angka investasi yang kita ajukan kepada investor terlalu kecil, itu nanti ujung-ujungnya malah punya potensi untuk apa yang kita sudah planningkan itu menjadi tidak tercapai. Jadi ada istilahnya apa ya, ketidakmampuan kita untuk mencapai target yang kita inginkan, dan tentunya akan berdampak pada performance bisnis kita, dan itu akan membuat tidak percaya investor kepada kita ya, karena apa yang kita janjikan tidak bisa dipenuhi sesuai dengan apa yang dipresentasikan di awal. Jadi pemahaman tentang berapa jumlah angka yang tepat untuk kita mintakan ke investor itu menjadi titik yang menjadi penting sekali ketika kita berencana ekspansi dan mengajak investor untuk join ke dalam bisnis kita. Kira seperti itu. Nah, jadi hal pertama ya teman-teman semua foodpreneur yang perlu kita lakukan ketika kita akan coba menghitung berapa angka yang tepat, itu kita harus pertama kali punya kisaran angka atau target numbers yang memang kita ingin capai dalam satu periode tertentu. Anggaplah dalam waktu 5 tahun, kita pengen punya omset 50 miliar. Seperti itu, contoh. Nah, disinilah kita baru berhitung. Oke, kalau dalam 5 tahun, saya punya omset 50 miliar, saya akan melihat setiap restoran, satu restoran yang saat ini saya kelola, itu per hari berapa omsetnya. Seperti itu. Jika misalnya omset per harinya itu adalah sekitar 3 juta per hari, berarti kan sebulan kira-kira 3 juta kali 30 sekitar 90 juta ya. Kalau kita kali setahun ya kurang lebih 1 miliar lah per tahun per satu outlet, seperti itu. Nah, ketika kita punya satu gambaran bahwa kita menginginkan omset itu adalah 50 miliar dengan kira-kira kisaran per outlet 1 miliar, berarti kita sudah punya gambaran juga, untuk dapat 50 miliar, kita membutuhkan membuka outlet sekitar 50 dengan budget adalah 50 outlet. Tinggal nanti dengan budget berapa, kita harus hitung apexnya berapa. Jadi itu gambaran pertama yang kita perlu tahu sebelum kita mengajukan permintaan dana adalah berapa banyak sih outlet yang perlu kita kembangkan untuk akhirnya dapat angka 50 miliar tadi. Jadi kira-kira itu hal pertama yang kita perlu setting, Sar. Baru kemudian setelah kita tahu bahwa dalam 5 tahun kita harus punya 50 outlet. Nah, 50 outlet ini gimana nih pengembangannya? Di tahun pertama mau berapa bukanya? Di tahun kedua mau berapa bukanya? Di tahun ketiga mau berapa bukanya? Di tahun keempat mau berapa bukanya? Dan tahun kelima mau berapa? Anggap kita anggap flat ya. Kalau kita anggap flat, berarti tahun pertama bukanya 10 ya. Tahun kedua 10, tahun ketiga 10, tahun keempat 10, tahun kelima 10. Jadi itu hal pertama kali yang kita harus punya satu gambaran dulu sebelum nanti kita ngomongin masalah angka atau jumlah-jumlah yang kita perlu mintakan ke investor ya, supaya nanti pengembangannya sesuai dengan perencanaan. Kira-kira itu yang pertama yang perlu kita lakukan. Nah, oke, berarti tadi aku ulangin sedikit ya. Jadi sebetulnya hal pertama yang harus ditetapkan itu adalah harus menetapkan target pencapaian ya. Jadi mau revenue berapa dan dalam target periodenya berapa lama. Jadi kalau tadi contohnya dalam 5 tahun mau punya 50 outlet atau misalnya mau punya 50 miliar dalam waktu 5 tahun. Nah, itu harus ditarik mundur, akan dicapai dengan berapa outlet. Betul ya? Begitu ya? Betul seperti itu. Oke. Terus kemudian setelah itu apa? Oke. Setelah kita sudah punya gambaran nih, kita akan membuka 50 outlet dalam waktu 5 tahun dengan tadi planning pembukaan setiap tahun ini jelas ya, tahun pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, keempat atau kelima berapa. Yang berikutnya yang kita lakukan adalah kita coba mereview atau melihat data aktual saat ini, seperti itu. Kedua berarti ya?
Poin Kedua ya, step kedua ya. kedua. Kita step kedua. Jadi kita lihat nih Kak, jika misalnya kita saat ini punya data aktualnya itu adalah kita hanya punya 5 outlet ya. Berarti kan sisanya adalah 45 outlet. Ya, itu dulu di catatan 45 outlet. Jadi 5 outlet ini kita harus balik lagi sebenarnya informasi itu data-data existing yang kita sudah capai. Contoh, tadi pertama jumlahnya berapa? 5. Oh, berarti saya 45 lagi nih. Berarti nanti ketika kita akan meminta dana adalah untuk membuka 45 outlet tambahan. Seperti itu ya. Nah, data kedua yang kita harus dapatkan dan itu menjadi dasar itu adalah data COGS-nya ya. Jadi yang pertama kita harus membuat dulu namanya projection dari laba ruginya seperti apa, karena kita harus membuat projection laba rugi selama 5 tahun tadi tuh dengan semua penambahan oleh tadi dari 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, sehingga kita dapat kira-kira net income akumulasi nanti di tahun kelima akan berapa ya. Jadi yang dikeluarkan adalah berapa COGS-nya, kita lihat sebagai acuan. Kedua itu adalah berapa OPEX-nya. Nanti di OPEX pun akan punya didetailkan yang paling penting, yang biasanya ini angka cukup membutuhkan kedetailan adalah ketika menyusun people planning. Karena 1 cabang, 2 cabang, 5 cabang, 10 cabang, 20 cabang, 30 cabang, tentunya ini akan memiliki growth pertumbuhan jumlah SDM yang berbeda juga ya. Dan juga kalau misalnya terkait dengan outlet, mungkin kita bisa buat flat ya, sama misalnya 12% atau 13%. Mau outletnya 1 atau outletnya 50 akan sama-sama aja persentasenya, cuman mungkin nilai nominalnya berbeda. Tetapi akan menjadi signifikan jika kita bicara masalah back office cost. Nah, back office cost ini kan bisa jadi secara nominalnya itu akan mengalami lonjakan di awal, sehingga di awal ketika kita membuka mungkin baru 5 atau 10 atau mungkin 15 outlet, back office cost tinggi sekali persentasenya ya. Bisa jadi mungkin 20% atau 15%, bahkan ada di atas 25%. Tetapi mungkin back office ini kita siapkan memang untuk sebagai fundamental kita supaya tim kita ready untuk bisa mengembangkan ekspansi dengan cepat. Dan nanti biasanya dengan berjalannya waktu, si back office cost ini akan berkurang terus, sampai akhirnya mungkin di tahun kelima ketika outlet sudah kebuka semuanya 50 cabang, kan sales kita akan maksimum tuh, tinggi banget tuh, 50 miliar ya. Nah, back office tadi angkanya rupiahnya nggak bergerak ya. Ya mungkin yang tadinya angkanya itu jadi nominalnya nggak bergerak, tapi yang berubah adalah persentase cost-nya. Yang tadinya persentasenya itu adalah mungkin di antara 20%, nah di tahun kelima kita harus mengejar target persentase back office di antara mungkin 4-7%. Jadi kira-kira itu kenapa kita harus mengetahui dulu dasar cost saat ini berapa, dan kira-kira dengan pengembangan ekspansi sampai 5 tahun, itu akan ada pergerakan cost itu seperti apa gitu loh. Dan yang perlu kita perhatikan lebih detail itu adalah terkait dengan people planning, karena itu tentunya akan ada titik optimum di mana setiap SDM kita ada itu bisa untuk menghandle outlet sampai berapa banyak ya. Termasuk juga marketing cost. Biasanya kalau marketing cost di awal cukup besar, tetapi ketika cabang udah mulai banyak nih, itu persentase dari marketing cost-nya semakin kecil ya. Ya biasanya target marketing cost itu ketika titik optimum itu di angka 4-7% ya. Ada beberapa yang agresif sampai 10%. Tapi itu hal-hal yang kita harus perhatikan dari awal sampai akhir untuk membuat yang namanya pergerakan biaya dari bisnis yang berjalan dari 1 cabang sampai 50 cabang. Itu hal kedua yang kita harus perhatikan ya. Selain kita juga harus memperhatikan yang namanya tadi omset atau growth yang akan kita hasilkan dari bisnis kita. Kira-kira seperti itu, Sar. Iya. Berarti sebetulnya setelah kita punya netepin target mau revenue berapa dalam berapa tahun dan diterjemahkan ke dalam bentuk berapa outlet yang mau kita bangun lagi. Kemudian yang kedua itu adalah kita ngumpulin kondisi aktual yang sekarang terjadi di bisnis saat ini nih. Jadi kalau misalnya outletnya punya 5, let's say 5 lah gitu. Berarti kalau tadi targetnya dalam 5 tahun ada 50 outlet lagi, berarti tadi kita pecah jadi tinggal 45 lagi. Artinya 45 ini dibagi 5 ya. Jadi sebenarnya nggak flat setahun buka 5, tapi mungkin setahun jadi bukanya berapa tuh tadi? 45 bagi 5 berarti 99 ya gitu. Nah, kemudian nggak ketinggalan juga harus dicari juga
selain ngomongin jumlah yang akan dibuka dalam 5 tahun ini berapa, kita harus ngumpulin juga data expense, yaitu pengeluaran yang akan keluar nanti sama yang sekarang terjadi kayak COGS atau OPEX operational cost, beban marketing sama beban back office. Nah, tadi sih cerita sedikit, aku ulangin dikit ya. Gitu di OPEX itu yang di operational cost yang cukup penting juga adalah people planning ya, di mana nanti akan dicari, akan ada titik optimum di mana satu orang bisa menghandling berapa, karena di awal-awal biasanya untuk marketing cost sama back office cost ya, ada dua biaya itu, beban itu yang sebetulnya secara persentase kalau di awal itu pasti besar terhadap tadi apa sih? Persentase besar itu terhadap sales gitu. Tapi ketika si jumlah outletnya semakin banyak, persentasenya itu akan semakin kecil. Karena kan maksudnya pertambahannya bukan berarti misalnya satu orang, let's say misalnya back office itu misalnya admin lah ya, admin catat-catat keuangan misalnya. Kalau misalnya 1 sampai 5 outlet, satu orang bisa jadi 5 outlet tetap satu orang. Mungkin itu ya ilustrasinya. Betul. Jadi nggak harus ketika outletnya jadi 5 orang ya gitu, tapi satu mungkin jadi 5 gitu kan, atau mungkin 10 jadi 2 misalnya. Jadi pertambahannya nggak sama dengan office. Oke. Kemudian monggo yang ketiga ya. Setelah kita udah identifikasi sebenarnya berapa kira-kira projection dari top line ya, atau revenue atau growth yang kita memang akan dapatkan dalam 5 tahun, dan kita juga udah tahu gambaran kira-kira berapa sih expense yang kita akan dapatkan dalam 5 tahun juga. Sebenarnya itu akhirnya adalah untuk menghitung namanya projection net income ya. Berapa kira-kira net income yang atau tingkat profitabilitas dari bisnis kita dari 1 tahun sampai 5 tahun dengan planning growth yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah kita menyusun yang namanya cash flow planning ya. Cash flow planning. Di dalam cash flow planning ini sebenarnya kan ada namanya inflow, ada outflow ya. Jadi kan kalau namanya cash flow, net cash flow itu adalah berapa banyak uang yang masuk, berapa banyak uang yang keluar. Ketika menyusun cash flow planning, prinsipnya adalah jangan sampai kita minus cash flow. Jadi antara uang masuk sama uang keluar itu harus terus diatur sedemikian rupa, sehingga ketika kita dapat bawahnya, cash flow-nya positif. Karena ketika negatif, berarti artinya kita sudah tidak mampu lagi sebenarnya menjalankan operasional bisnis lagi, karena udah nggak ada duitnya. Gimana cara yang bayar, nggak ada duitnya, minus ya, nggak mungkin kan minus kondisinya. Minus berarti perusahaan udah sakit itu berarti. Nah, disitulah sebenarnya yang kita harus lakukan adalah bagaimana memanage itu supaya semuanya tetap menjadi positif. Nah, dalam cash flow sendiri sebenarnya ada 3 faktor ya yang kalau saya coba jabarkan, ada cash in-nya itu dari operating yang pertama, kedua dari financing, ketiga dari investing. Begitupun outflow-nya, keluarnya, ada pengeluaran dari operating juga, ada pengeluaran dari financing, ada pengeluaran dari investing juga sebenarnya. Jadi mau outflow atau inflow terdiri tiga kategori tadi gitu ya. Nah, kita masuk satu persatu ya untuk perhitungan cash flow. Jadi di awal dari mulai bulan mungkin hari pertama sampai mungkin hari terakhir di tahun kelima, kita harus membuat projection kira-kira cash flow in dari operating itu berapa. Jadi dibuat proyeksi kira-kira anggaplah fluktuatif ya. Dari mulai tadi berapa, kalau outletnya 5, omsetnya 3 juta, berarti 15 juta per hari kan, per bulan 10 juta. 40 juta mungkin bulan pertama, bulan kedua sama, bulan ketiga naik 700, terus kita buat sampai akhirnya di tahun kelima kita dapat namanya cash in dari penjualan sales itu 50 miliar, seperti itu ya. Dibuat semuanya tuh, cash in-nya. Nah, si cash in tadi tentunya harus dikurangi dengan cash out, ya. Cash out-nya operating juga. Yang pentingnya apa tadi? Biaya COGS lah, biaya operational expenditure lah, terus biaya marketing lah, terus tadi biaya pajak dan sebagainya. Jadi cash in dan cash out itu yang dari operating jadi dimasukkan ke dalam cash flow planning tadi. Sehingga kita dapat tuh berapa net cash flow-nya dari sisi operating. Biasanya kalau kita mengurangkan dari net dari cash flow in dan cash flow out operating itu sama dengan sebenarnya net income ya, tapi dikurangi depresiasi. Jadi net income tapi dikurangi depresiasi. Dapat tuh angkanya itu. Kalau misalnya di projection awal laba rugi kita positif, di sini dalam posisi ini biasanya angkanya masih positif tuh, net cash flow-nya masih bagus, positif. Nah,
akan jadi kemudian muncul satu isu biasanya ketika tiba-tiba apa namanya tiba-tiba butuh pengembangan outlet. Ya kan tadi kan asumsinya nggak ada nambah outlet ya, asumsinya cuma pendapatan doang dikurangin pengeluaran operasional doang. Tapi kan penambahan outlet itu dengan penambahan outlet di bulan-bulan di tahun-tahun berikutnya pasti kan membutuhkan namanya capex. Ya. Sehingga ketika ada penambahan capex karena penambahan store baru akan keluar biaya sewa dan biaya apa namanya capex dan capital ya untuk hal baru tadi. Itu biasanya masuk ke total capex itu akan langsung keluar di bagian outflow, di bagian finance apa di bagian capex-nya. Outflow otomatis di titik tertentu si net cash flow dari operating tadi tidak memadai lagi untuk kita bisa membuka outlet dengan skala banyak. Mungkin ketika cabangnya masih nambah jadi 6 outlet, 7 outlet, 8 outlet masih bisa tuh apa namanya cash flow kita mengcover penambahan outlet tadi. Nah, tiba-tiba ketika outletnya nambah jadi 12 15, nah jadi negatif tuh cash flow-nya. Jadi negatif, apalagi jadi 20 cabang, 25 cabang, 30 cabang, 40 cabang. Nah, kondisi seperti itu membuat jadi cash flow-nya jadi nggak sehat tuh, jadi negatif. Tetapi apakah itu jelek sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin cash flow, memang kondisinya secara kasat mata tidak jelek, tapi sebenarnya kondisi bisnis belum bisa langsung kita bilang jelek. Karena selama ya net operating income-nya itu masih positif dan bagus, sebenarnya bisnis masih bagus. Kenapa jadi negatif? Karena kita sedang dalam istilahnya sedang dalam growth mode. Jadi modenya itu lagi growth. Jadi uang-uang kita pakai untuk apa yang kita dapatkan dari keuntungan bisnis itu memang diinvestasi ulang untuk terus nambah outlet, dan negatifnya itu memang karena kita kekurangan duit untuk ngembangin outlet. Jadi bukan karena bisnis kita nggak bagus seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini, lah untuk mengimbangi negatif net cash flow tadi, makanya dibutuhkan namanya investasi. Nah, disitulah di bagian cash flow inflow-nya bagian financing, disitulah kita bisa hitung berapa kira-kira kebutuhan investasi yang kita butuh injek untuk di setiap periode waktu, misalnya di tahun kedua kah, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu ya, yang sehingga membuat si cash flow itu nggak jadi negatif. Ya, nah kebutuhan untuk menyeimbangkan cash flow tadi itu kita totalkan, itulah sebenarnya total kebutuhan investasi yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya nambah 45 outlet, anggap asumsinya per outlet itu capex-nya itu adalah 100 juta, hitung-hitungannya adalah kita butuh dana sekitar 4,5 miliar. Ya, tapi sebenarnya kan apakah kita benar-benar butuh 4,5 miliar nih yang kita miliki investor? Ya sebenarnya enggak juga, tergantung. Sebenarnya dari running bisnis selama 5 tahun tadi, kita itu punya berapa uang kita di perusahaan. Anggap dari keuntungan bisnisnya kita punya keuntungan bersih 1,5 miliar sebenarnya. Sebenarnya dengan kita memiliki uang 1,5 miliar dan kebutuhan total investasi 4,5 miliar, kita itu hanya membutuhkan kebutuhan dana tambahan adalah 4,5 miliar dikurangi 1,5 miliar, itu adalah 3 miliar. Itulah angka optimum ya yang bisa kita ke investor yang akibatnya adalah kita bisa tetap ngembangin bisnis sampai angka 50 miliar, tetapi kita nggak terlalu over gitu menjual share kita, karena yang kita jual memang kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan ekspansi kita. Itu hal berikutnya Sar yang perlu kita hitung seperti itu. Ya, oke. Nah sebelum ke poin selanjutnya, poin keempat, ini sebenarnya ada satu info dari tim Foodies gitu yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton di IG Live kali ini. Jadi ada informasi mengenai ini. Adanya 4 hari bootcamp bisnis kuliner, 35 jam lebih mempelajari dan membuat valuasi bisnis, investor, dan pendanaan dalam bisnis kuliner. Nah, jadi nanti bulan akhir Mei ini sebetulnya kelasnya. Jadi ada kelas khusus hanya untuk teman-teman yang sudah punya bisnis kuliner, scale up your business with investor. Nah, diajarkannya nanti oleh siapa aja, diajarkan dan dibimbing langsung pembuatan valuasi bisnis Anda oleh para mentor. Ada Pak Budi Isman, ada Mas Danis Muntoadi, ada Mas Gito Wahyudi, ada Mas Yusak M. Yahya, ada Mas Ahmad Saiful, dan Mas Kukuh B. Santoso. Jadi teman-teman ini hanya terbatas untuk 28 peserta saja. Daftarnya bisa sekarang langsung ke bit.ly /bootcamp foodies strip S.
Itu di situ udah saya pin juga, bisa langsung diklik bit.ly-nya, atau bisa juga tanya-tanya dulu ke WA CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Saya ulangin ya, 0813 1214 7974. Jadi harus langsung amankan kursinya sekarang karena hanya terbatas untuk 28 peserta saja. Oke, nah ini pinnya nggak akan saya matiin ya, biar teman-teman masih bisa ngeklik. Oke, nah kita langsung lanjut aja kali ya ke poin keempat tadi ya. Tadi keempat ya, oke. Ya, langsung ya, tadi keempat. Sekarang poin kelima. Oke, tadi setelah kita tahu berapa kira-kira, sebenarnya tadi untuk menghitung sebenarnya berapa sih real kebutuhan dana untuk bisnis kita yang kita mintakan investasi. Tadi kan dapat angkanya nggak 4,5 miliar ternyata ya. Dengan kita menghitung, kita panjangin tuh angka cash flow-nya sampai 5 tahun, kita ingat dulu hanya 3 miliar. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah 3 miliar itu langsung diinvest di awal? Biasanya nggak seperti itu, tetapi si 3 miliar ini akan dimasukkan bertahap sesuai dengan kebutuhan si dananya. Jadi bisa jadi kalau ternyata di tahun pertama minusnya cuma 500 juta, mungkin tahun pertama masuknya baru 500 juta atau 600 juta. Tahun kedua misalnya minusnya, setelah kita hitung-hitung minusnya 1,5 M, baru masuk lagi di injection tahap kedua. Ya, sesuai dengan kebutuhan cash flow-nya dan seterusnya. Jadi nggak harus di awal terus masuk. Kenapa? Tujuannya seperti itu. Tujuannya adalah yang pertama itu adalah untuk menjadi alat kontrol juga ya. Dikhawatirkan kalau di awal masuk semua nih 3 miliar, padahal tahun pertama butuhnya cuma 500. Nah ini terpancing untuk menggunakan hal-hal yang nggak sesuai dengan peruntukannya. Ya itu yang harus hati-hati. Itu kenapa dibuatnya harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua juga untuk mengukur ya, menghitung tingkat efektivitas atau tingkat kesuksesan dari si manajemen. Apakah benar manajemen itu bisa menjutilisasi dana yang ada dan bisa mencapai target yang diinginkan sesuai dengan timeline waktu yang sudah disetting ke investor. Seperti itu. Jadi itu biasanya dilakukan. Nah, dan yang terakhir setelah kita bisa mengalokasikan dana sesuai kebutuhan, yang terakhir yang harus jadi mindset dari teman-teman pebisnis semuanya adalah dana dari investasi itu dana yang memang kita peruntukkan untuk ekspansi ya, untuk capex, untuk ekspansi. Kalaupun ada working capital untuk pembayaran operasional salary, boleh nggak? Boleh-boleh aja, asal ada kesepakatan dari awal dengan investor. Tetapi persentasenya minor ya, jangan malah 70% buat working capital, 30% buat ekspansi, itu kebalik. Jadi memang ketika kita melempar atau melepas saham ke investor, pastikan memang saham atau dana yang masuk ke dalam karena kita melepas itu yang digunakan untuk ekspansi. Itulah tujuan utama dari kita mengundang investor dari luar, bukan untuk mengcover kerugian dari bisnis kita. Karena kalau ternyata bisnis kita itu kondisinya nggak bagus performa keuangan, lebih baik jangan masukin investor dulu, lebih baik benerin dulu bisnisnya, karena itu akan menciptakan problem masa depan ya. Kalau ternyata bisnis kita belum baik. Seperti itu, kira-kira 6 hal ya yang mungkin bisa saya sharing. Iya. Nah, mungkin saya sedikit ulangin 6 poin yang tadi di-highlight sama Mas Danis ya. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah tetapkan target pencapaian atau revenue dalam target periode yang diinginkan. Jadi ibaratnya kasarnya gini deh, mau punya omset berapa dalam waktu berapa tahun misalnya gitu kan. Ya. Ya, betul kan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang misalnya nih ya mau punya 5 miliar dalam waktu 5 tahun. Nah, itu kan berarti harus dipecah tuh. Jadi setahun harus berapa miliar dan dalam setahun harus punya berapa outlet. Karena sekian miliar itu harus di-cover dengan berapa outlet. Kemudian yang kedua itu adalah estimasikan kondisi aktual dari bisnis saat ini. Nah, jadi harus didata tuh jumlah store saat ini, cost-cost yang dikeluarkan saat ini berapa. Sorry, ini kayaknya cost-cost yang ada saat ini berapa, data expense-nya berapa, dan untuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan penambahan store dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi tadi kalau ngomong 5 tahun berarti harus nambah berapa store nih dalam waktu 5 tahun ke depan. Kalau udah misalnya tadi targetnya 50 outlet, ternyata store yang sekarang udah ada 5, berarti penambahannya itu hanya 45, jadi nggak harus 50. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah buatlah cash flow planning untuk pengembangan dan operasional bisnis dari target waktu yang ditetapkan. Jadi
cash flow itu kan ada inflow, ada outflow gitu kan. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, gitulah kurang lebih ya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah, oh ya sorry, karena ada cash flow inflow dan outflow tadi, berarti kan di outflow-nya itu jika ada penambahan outlet itu bisa jadi kalau penambahannya hanya 1-2 itu kemungkinan bisa di cover dari pendapatan outlet yang sudah ada sekarang. Tapi kadang-kadang kalau kita men-planningkannya misalkan nih dalam 1 tahun harus buka 10 outlet tambahan gitu. Nah itu biasanya pengeluaran untuk capex, capital expenditure, sorry kayaknya agak berisik di sana. Oke. Agak berisik ya di sana ya. Oke, sudah enggak. Oke. Nah, jadi sorry saya lanjutin ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan misalkan gitu outletnya dalam 1 tahun harus buka 10 cabang. Nah, itu kan pastinya capex-nya itu membutuhkan yang cukup besar ya. Artinya dari inflow sama outflow-nya akan lebih besar outflow-nya. Nah, di sanalah akan terdapat yang namanya negatif cash flow, tapi bukan berarti jelek gitu. Untuk itu dibutuhkan Untuk itu dibutuhkan sebetulnya poin nomor 4 adalah identifikasi periode waktu di mana terdapat negatif cash flow yang adalah jadi negatif cash flow-nya itu setelah diplot itu ada berapa titik lah gitu bisa dibilang ya. Dan di sanalah penambahan modal atau capital expenditure harus dimasukin gitu ya. Gitu. Kemudian kemudian yang poin kelima tadi ya, jadi yang poin kelima karena kita sudah identifikasi, kemudian yang poin kelima itu adalah isikan nilai investasi yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi negatif cash flow dari proses pengembangan bisnis. Artinya, jadi setelah kita identifikasi itu tadi titik-titiknya di mana aja, nah kemudian dari sana kita bisa tulis kan, jadi oh ternyata di tahun kedua saya butuh tambahan modal sekian, tahun ketiga kita butuh berapa, seperti itu ya kurang lebih ya. Iya betul. Baru yang poin ke-6 adalah prioritaskan alokasi nilai investasi untuk pengembangan outlet bukan untuk working capital. Tadi gampangnya mah kalau misalnya ada capitalnya masuk, investasinya masuk, itu harus prioritasnya itu untuk buka cabang baru, kasarnya gitulah gampangnya. Jadi jangan sampai si penyertaan modal yang baru ini kita pakai untuk misalnya bayar hutang atau misalnya bayar gaji atau beli bahan baku. Walaupun tadi kalau dibilang boleh atau enggak, sebetulnya mungkin boleh ya gitu. Bukan nggak boleh sama sekali, hanya saja mungkin persentasenya itu harus sedikit. Karena prioritasnya untuk pengembangan ke depannya. Oke, nah mungkin kita masuk satu sesi di IG Live yang biasanya sering ditunggu-tunggu sama teman-teman, yang adalah kita pengen ada ritual foto bersama gitu. Jadi teman-teman ayo di print screen layarnya masing-masing, saya off dulu komennya ya. Di print screen, kemudian di post ke IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id sama @danispun ya. Akun Instagramnya Mas Danis. Oke? Kita bergaya dulu. Teman-teman ayo di print screen ya. Oke, sudah. Semoga sudah cukup tercapture karena kalau kelamaan nanti garing gitu kan. Oke, nah ini mendekati mau closing, Mas Danis bisa nggak ngasih sedikit aja lah closing statement buat teman-teman foodpreneur yang lagi nonton. Oke, thank you Sar. Buat teman-teman foodpreneur di Indonesia ya, yang memang berencana untuk melakukan ekspansi ya dengan menggunakan dana dari investor. Yang pertama-tama saya pengen ingatkan adalah itu sesuatu yang sebenarnya baik ya, karena tergantung dari kecepatan kita melakukan ekspansi. Jika memang ekspansinya nggak terlalu ngejar cepat ya dengan pendekatan organik itu baik. Tapi jika kita menginginkan percepatan yang cepat sekali, menggunakan dana investor itu menjadi satu alternatif yang cukup menjadi solusi buat teman-teman semua. Tetapi yang harus diingat adalah hati-hati dalam menghitung, dalam mengkalkulasi. Jangan sampai kita terlalu overvalue dan juga jangan terlalu undervalue ya untuk nilai investasi yang kita butuhkan. Karena itu akan merugikan kita. Jadi pastikan memang kebutuhan yang tepat sesuai dengan yang kita butuhkan sehingga kita bisa mengoptimumkan dana yang masuk untuk pengembangan bisnis di masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Oke.
Oke, kalau gitu kita cukupkan saja sampai sekarang. Thank you banget buat Mas Danis. Thank you juga buat Ya, thank teman-teman you yang juga. udah pada nonton. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman food trainer. Dan juga pastinya balik lagi pahalanya untuk Mas Danis ya. Amin. Oke, segitu dulu dari Ya, saya gitu kan. Jangan lupa terus tonton Foodies Out Sharing di IG Live-nya Foodies. Kemudian sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus bisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. oke, bye.